saya ambil poin intinya aja. Bahagia dalam Islam itu dibagi menjadi tumaninah dan sakinah. Bahagia itu menjadi dua, tumaninah dan sakinah. Tumaninah itu letaknya di hati, sakinah itu letaknya di luar diri. Faktor-faktor yang membuat hati kita bahagia adalah zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir hati menjadi tenang? Sedangkan faktor-faktor bahagia yang disebut dengan istilah sakinah itu banyak. Pertama, faktor utamanya adalah circle kita, keluarga kita, orang terdekat kita. Mulai dari orang tua, kemudian saudara, kemudian pasangan, kemudian anak, termasuk fasilitas hidup kita kayak rumah, kendaraan, pakaian, dan berbagai macam hiburan. Semua itu bisa menentukan sakinah tidak sakinahnya diri kita. Maka lakukan dan ikhtiarkanlah dua bentuk kebahagiaan ini. Pertama, kencangkan zikirnya. Kedua, hargailah cinta-cinta yang sudah ada dalam kehidupan kita sebelum Allah anugerahkan cinta yang lain. Jangan sampai kita selalu berpikir kalau kita itu fakir cinta. Seolah-olah kalau kita belum menikah, kita nggak punya cinta dalam hidup. Seolah-olah kalau kita diputusin, kita ditinggalkan, kita gagal dalam pernikahan, berarti kita kekurangan cinta. Bukankah kita masih punya orang tua yang mencintai kita? Dan itu cinta. Bukankah masih punya anak bagi janda, bahwa itu cinta juga. Anak mencintai ibunya. Jadi kita itu bukan orang yang kekurangan cinta, hanya belum mampu menghargai cinta-cinta yang sudah ada. Padahal itu faktornya sakinah, faktornya bahagia. Jangan terikat hanya dengan satu definisi cinta. Yang namanya cinta itu cuma pasangan, bukan. Pasangan cuma salah satu. Ada orang tua, ada keluarga, ada anak-anak, ada sahabat, dan yang lebih tinggi lagi ada Allah dan Rasul. Tapi yang bisa kita lihat ada manusia serta terdekat. Mereka ada cinta-cinta yang luar biasa berlimpah dalam hidup kita. Hargailah mereka. Ustaz, saya capek. Saya juga. Saya juga tadi. Kalau capek kerja. Ada dua capek. Capek zahir, capek batin. Kalau capek zahir, tidurnya di kasur. Kalau capek batinnya, tidurlah di atas sajadah. Berarti maksud saya? Ustaz, saya lelah. Sama. Yang tadi capek, yang ini lelah. Sama. Saya lelah, habis Saya juga, Mbak. Sampai nggak mau ketemu siapa-siapa. Gampang, me time. Kita itu adalah sunnah Nabi. Dalam bahasa Arab kita itu disebut dengan husnul, disebut dengan tahannus, disebut dengan i'tikaf, dan puncaknya disebut dengan al-unsu billah. Semua itu me time. Yang paling ringan uzlah. Bisa naik gunung Uhud. Ada gunung apa di sini? Taimosan. Mausan. At-Taufik. Taimosan. Lantopik. Sunset Peak. Oh, Lantau. Kira-kira gunung kok At-Taufik yang nama masjid. Oke ya, mintanya. Bagaimana cara memaafkan kesalahan suami yang Bisa dimaafin. Oh, ini yang tentang tema pasangan. Tema pasangan saya baca beberapa tadi, sudah saya baca ya. Yang intinya adalah ada yang suaminya mentalak dia lewat WA. Ada yang suaminya mentalak dia pas lagi marah-marah. Terus ditanya, kalau suami marah-marah mentalak, apakah jatuh talak? Saya tanya balik, emang ada talak yang gak marah? Ya, betul. Talak yuk. Dan kalau kamu talak di mana-mana mas, jadi talak yang tidak marah yang tidak menjatuhkan talak itu adalah marah yang sampai kehilangan akal. Kalau masih bisa ngitung 1 sama 1 sama dengan 11, berarti masih
berakal, jadi itu nggak masalah. Terus talak lewat WA itu sama dengan talak lewat surat. WA itu kan surat digital. Iya benar. Kalau dulu nggak ada WA, adanya surat, maka itu talak. Kalau benar-benar niatnya untuk talak. Bagaimana kalau istri bertahan demi anak aja sebetulnya, udah nggak ada rasa cinta? Bentar, kata para ulama dalam rumah tangga, Allah nggak pernah ngomongin tentang cinta. Yang ada dalam rumah tangga itu adalah mawaddah warahmah, kasih sayang, bukan cinta. Kenapa Allah nggak pernah bicara tentang cinta dalam rumah tangga? Allah tidak selalu bicara tentang cinta, karena Allah tahu tidak semua rumah tangga itu berdasarkan cinta. Ada banyak rumah tangga yang dibangun bertahan dengan kasih sayang, bukan dengan cinta. Cinta itu kan perasaan yang nggak bisa dipaksain. Kayak ada ngekliknya gitu. Ini nggak ngeklik dengan pasangannya, tapi dia sayang, dia kasihan, dia sayang kepada pasangannya, sehingga dia bertahan, sehingga dia memberikan hak, sehingga rumah tangga mereka menjadi nyaman, bahagia. Walaupun modalnya bukan cinta, tapi modalnya kasih dan sayang. Jadi nggak apa-apa kalau salah satu di antara bentuk kasih sayang itu mampu mempertahankan rumah tangga kita. Salah satunya apa? Anak. Nggak apa-apa banget. Dan itu nggak zalim. Sambil meminta kepada ya wadud, beri kami mawaddah, warahmah dan seterusnya. Kan nggak bisa sekaligus. Ada lagi yang nanya tentang suaminya. Bagaimana kalau misalnya suami kita tuh suka marah-marah? Apakah kita bertahan aja atau boleh nggak kalau kita berpikir untuk minta tolong? Kalau marah-marah doang mungkin masih boleh lah kita belajar sabar. Tapi kalau udah KDRT, kalau udah mulai fisik, kalau udah menyakiti, menzalimi secara membabi buta, maka pilihannya kembali kepada perempuannya. Dia berhak untuk meminta perlindungan dengan cara berpisah, atau juga dia bisa bertahan dan itu kembali kepada dia. Jadi tentang orang tua. Bagaimana cara menyikapi ibu yang selalu minta dibiayai umroh? Sementara itu saya harus menabung dulu, dikarenakan sementara itu saya sepertinya harus menunda keinginan menikah. Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau menikahnya kita itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat darurat, maka dahulukan yang darurat atas yang sunnah. Umroh adalah sunnah. Menikah wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lain, haram bagi sebagian yang lain. Tergantung niatnya. Kalau dia udah takutnya kalau nggak menikah malah berbuat zina, kalau nggak menikah nanti pacarannya terusan, maka menikah tidak wajib. Maka dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Insya Allah walaupun ibu kecewa, ini tidak termasuk durhaka. Kenapa? Karena sesuai dengan agama Allah syariat. Tinggal kepada cara mengamalkan ibu baik-baik. Bagaimana menyikapi ibu? Yang patriarki, artinya yang selalu membenarkan anak laki-laki kalau bukan selalu salah. Sungaji. Sungaji. Karena Nabi SAW itu paling sayang kepada Sayyidah Fatimah, anak perempuannya, dan selalu mendengar pendapat Fatimah. Nabi mendengar pendapat Aisyah, Nabi mendengar pendapat Khadijah, dan semua itu anak perempuan. Nabi dengar pendapat mereka, Nabi sayang kepada mereka, Nabi tunaikan hak mereka. Itu ada bedanya seperti Nabi juga mendengar pendapat laki-laki. Jadi ini bukan tentang gender, ini tentang kebijaksanaan. Tak, apa itu? Mungkin assalamualaikum ya. Apakah salah jika saya marah kepada orang tua sendiri? Saya anak perempuan satu-satunya. Mungkin orang tua bermaksud sayang kepada putrinya, tapi saya merasa orang tua selalu ikut campur rumah tangga kami hingga akhirnya hubungan kami suami istri tidak baik. Tergantung ikut campurnya apa. Kalau ikut campurnya untuk mendamaikan, Nabi juga ikut campur. Ketika terjadi pertengkaran antara Ali dengan Fatimah, maka kemudian Nabi bilang ke Fatimah, wahai Fatimah, belajarlah kepada Asma. Asma itu ahli surga. Ternyata yang disuruh Nabi belajar kepada Asma itu adalah tentang bagaimana Asma sangat baik pada suaminya. Kalau ikut campur untuk mendamaikan, jangankan orang tua, orang lain pun berhak untuk mendamaikan selama tidak berlebihan. Tapi kalau ikut campur justru memisahkan, berarti dia sudah menjadi wakil syaitan. Karena salah satu di antara amalan syaitan
paling dia suka adalah ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan laki-laki dengan istrinya. Tergantung dia ikut campur untuk memisahkan atau untuk menyambung. Kalau untuk menyambung, untuk mempertahankan, untuk bisa lebih bahagia, memisah, maka itu ikut campur yang baik. Tapi kalau malah merenggangkan, memisahkan, membuat konflik, maka itu termasuk di antara perbuatan dosa. Satu lagi ya. Apakah saya durhaka? Dibesarkan ayah hingga pernikahan saya dari hasil taruhan. Jadi biaya pernikahannya dari hasil taruhan judi kali ya, judi online. Terus saat ini di rumah saya diolok-olok dan dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Sekarang saya bekerja di sini, orang tua meminta saya pulang karena bapak tidak sanggup merawat ibu. Jika saya pulang, bagaimana dengan masa depan saya dan keluarga baru saya? Ibu selama ada suaminya adalah tanggung jawab suaminya. Jadi kalau kita ngomongin tanggung jawab ya, bukan ngomongin moral ya, ngomongin syariat tanggung jawab. Istri tanggung jawab suaminya. Anak tanggung jawab orang tuanya. Perempuan tanggung jawab laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin adalah tanggung jawab dan seterusnya. Intinya kalau ada ayah, harusnya yang bertanggung jawab itu ayah, bukan anak perempuan. Udahlah anak perempuan dikasih tanggung jawab yang masih ada ayahnya, yang masih ada anak laki-lakinya. Ini udah kayak kebalik-balik ini pola-pola syariat dalam penerapan rumah tangga. Makanya kita perlu belajar lagi tentang syariat keluarga. Ada wali, dan wali itu ada tingkatan-tingkatan. Di kita itu kan kalau udah waris baru datang semuanya ya. Kalau udah masalah pembagian warisan semuanya ngaku saudara. Beres warisan gak ada yang kenal lagi. Nah ini masalah kita. Jadi tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab suaminya sebetulnya. Tapi kalau bicara moral nanti ditimbang-timbang. Gimana caranya mengambil jalan tengah tanpa mengorbankan keluarga baru kita, tapi juga jangan sampai mengecewakan atau mencelakakan kita. Apakah misalnya sebagian dari rezeki kita kirim untuk minta tolong siapa, merawat ibu, misalnya di rumah ayah, atau di mana, pasti ada jalan. Ustaz, gimana caranya menjauh hutang orang tua? Padahal udah gak tahu lagi berapa angkanya. Caranya adalah coba diskusikan atau komunikasikan dengan orang-orang yang dipercaya oleh orang tua kita. Biasanya mereka lebih tahu tentang masalah ini. Misalnya adiknya, saudaranya, sahabatnya. Biasanya sedikit demi sedikit akan terbuka. Walaupun mungkin kita nggak tahu akan terbuka semua atau enggak. Maka kuncinya adalah komunikasi. Ustaz minta doanya, kalau doa insya Allah nanti semua kita doain. Ada yang ayahnya baru meninggal hari ini, kita doain juga ya. Yang terakhir, Ustaz saya ingin menyempurnakan agama dengan menikah, tapi saya trauma takut bertemu dengan pria yang berbahaya. Saya berusaha tidak pacaran, tapi saya sering dikira tidak laku. Gimana ya caranya ya Ustaz? Apa obat trauma? Obat trauma itu adalah belajar tawakal. Karena orang yang trauma itu secara definisi adalah takut jika sesuatu terjadi lagi yang pernah terjadi masa lalu. Itu kan trauma kan? Jadi dia takut tentang masa depan, tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, gimana cara mengatasi rasa takut tentang hal-hal yang belum terjadi ini? Belajar tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu dalam banget pemaknaannya. Tapi hakikat dari tawakal itu adalah titipkan masa depan kita kepada Allah, biar Allah yang mengatur setiap yang terbaik untuk kita. Makin kuat tawakal kita, fikir kita, iktimat kita dalam hati kepada Allah, bergantungnya kita kepada Allah dalam hati, insya Allah semakin berkurang porsi trauma. Saya juga orang yang pernah trauma, walaupun dalam urusan yang berbeda, misalnya tentang finansial, tentang bisnis, segala macam. Tapi apa yang bikin saya berani mencoba lagi? Karena saya serahkan masa depan saya kepada Allah. Dan Allah yang mempertemukan saya dengan orang yang lebih amanah. Kalau masa lalu saya pernah bertemu dengan orang yang hianat. Jadi makin kuat tawakal, insya Allah makin berkurang rasa trauma. Saya kira demikian.
banyak banget, mohon maaf ya tidak semuanya bisa dibaca karena keterbatasan waktu kita. Tapi yang paling penting hari ini saya nggak mau teman-teman pulang hanya membawa video, apalagi videonya nggak diedit langsung diposting. Saya pengen kalian pulang setelah ini edit bagus-bagus, filternya yang banyak. Bukan itu yang mau disampaikan. Saya ingin kalian pulang dengan membawa hikmah-hikmah, karena itu yang paling mahal. Berapapun kita bayar, kalau kita dapat hikmah, maka itu jadi worth it. Tapi kalau kita gratis sekalipun, kalau nggak dapat hikmah, maka majelis itu jadi sia-sia. Nah, hikmah pertama yang ingin saya simpulkan, kalau kita ingin hidupnya mudah, maka cobalah jangan cuma mengetuk pintu bumi, ketuplah pintu langit. Pintu bumi sering mengecewakan kita. Kita ketuk pintu akun orang lain, kita ketuk pintu nomor telepon orang lain, kita ketuk pintu rumah orang lain. Kadang dibuka, kadang ditutup, kadang malah diblok, kadang malah di reject. Itulah pintu-pintu bumi. Gak selalu menerima kita, tapi ketuklah juga pintu langit yang pasti selalu menerima dan terbuka untuk kita. Seberapa pendosa pun kita, itu kerennya. Kalau di bumi, kalau kita nyaman buat dia buka. Kalau kita pernah menyakitin dia atau mungkin kita nggak baik bagi dia, nggak akan dibuka. Langit, seberapapun pendosanya kita pasti dibuka asalkan kita ketuk. Itu yang pertama hikmahnya. Kalau ingin mudah dalam hidup, mulailah fokus untuk tentang bagaimana mengetuk pintu langit. Yang kedua, gimana caranya biar langit itu berguncang ketika kita ketuk? Ketuklah pintu langit bukan dengan tangan, tapi dengan lisan yang berzikir, memanggil nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Semakin banyak nama yang kita panggil, semakin berulang nama itu kita sebutkan, sifat itu kita aturkan, semakin powerful ketukan kita di langit. Banyak, berulang, dan terus-terusan makin berguncang langit itu dengan ketukan dikit kita. Yang ketiga, gimana caranya untuk bisa mengetuk pintu langit? Cara yang ketiga adalah dengan membaca nama Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bukan cuma zikir, tapi panggil namanya sesuai dengan doanya. Kalau doanya tentang cinta, ya Wadud. Kalau doanya tentang rezeki, ya Razzaq. Kalau doanya tentang anugerah, ya Wahhab. Kalau doanya tentang kemudahan-kemudahan, ya Qadir misalnya. Kalau doanya tentang kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Apapun panggil dengan nama sesuai dengan doa yang kita baca. Yang terakhir, hikmah dari Umi Hanin tadi adalah ternyata cinta itu bisa menjadi sesuatu yang mematikan. Maka doa yang diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal itu doa apa itu? Minal apa? Gak ada yang catat. Allahumma inni a'udzubika minal ishqi. A'udzubika minal ishqi. Pakai qaf. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya rasa rindu, beratnya rasa cinta, yang dengan rasa itu aku kadang-kadang tidak mampu mengendalikan diriku sendiri. Aku jadi lupa diri, hilangnya rasa malu dan seterusnya. Minta kepada Allah agar kita tidak kita, tapi cinta menjadi rahmat. Mudah-mudahan hikmah-hikmah ini bisa jadi oleh-oleh, dibawa pulang, dibawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah hidup kita akan jadi jauh lebih berkah lagi di sisi Allah. Maka yang terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik, wa lakal hamdu zinata arshik, ولك الحمد مداد كلماتك، ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله
لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Kami sadar dosa-dosa itulah yang telah mencabut keberkahan dari hidup kami. Karena dosa-dosa itulah kami tidak lagi mudah untuk merasakan nikmatnya khusyuk di dalam ibadah kami. Karena dosa itulah tercabutlah cahaya dari wajah kami. Karena dosa itulah orang-orang soleh menjauh dari kehidupan kami. Karena dosa itulah harta kami tidak lagi menjadi kebaikan bagi kami. Karena dosa itulah kami semakin jauh dari sajadah dan rumah-Mu. Karena dosa itulah hati kami menjadi tidak tenang, keluarga kami tidak lagi tentram. Karena dosa itulah hidup kami menjadi banyak ujian dan musibah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara diam-diam ataupun dalam keadaan terang-terangan. Dosa kecil yang menumpuk, membunuh, ataupun dosa-dosa besar yang mencelakakan. Ampunkan dosa kami ya Allah. Sungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Tawwab tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, kepada Engkau-lah kami berserah dan berpasrah. Kepada Engkau-lah kami serahkan segala urusan hidup kami, mati kami, dunia dan akhirat kami. Engkau yang Maha tahu segala yang tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, kami titipkan diri kami kepadamu. Ketika kami berada di sebuah negeri yang asing, kami tidak kenal banyak orang di sini. Kami tidak tahu mana yang manfaat, mana yang menolak. Kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kami tidak tahu mata-mata yang memandang kami dengan pandangan yang dengki ataupun benci. Kami juga tidak tahu hati-hati yang punya hasad, yang punya keinginan-keinginan buruk atas diri kami. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Jagalah kami selama kami hidup di dalam negeri yang asing kami ini. Kami tidak ada di sini kecuali karena ingin berjuang untuk keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan orang-orang yang kami cintai. Jika bukan karena mereka, tidak mungkin kami ada di sini dengan segala ujian dan tantangannya. Maka ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah niat kami ya Allah. Di antara kami di sini ada yang baru datang, mungkin mulai agak bingung, mungkin mulai merasa rindu kepada keluarganya, kuatkan hatinya. Di antara kami juga ada yang sudah sekian tahun, bahkan berbelas-belas tahun. Maka jadikanlah semua pengorbanannya jauh dari keluarga sekian puluh tahun itu sebagai ibadah dan jihad di sisi-Mu. Allah, jadikanlah setiap hari kami di sini sebagai ibadah. Walaupun kami tidak melakukan ruku dan sujud, tetapi perjuangan kami menafkahi keluarga kami semoga menjadi nilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Sehingga tidak ada yang sia-sia dari setiap waktu yang kami lalui di sini. Allah, lindungilah kami dari segala keburukan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allah, lindungilah kami dari buruknya bencana dan dari sulitnya kelaparan dan dari orang-orang yang jahat dan dengki yang ingin mencelakai kami. Ya Rabbana, kami titipkan juga keluarga kami di depan kampung halaman kami. Kami mencintai mereka meskipun harus meninggalkan mereka dalam beberapa waktu. Kami tidak tahu perkembangan mereka kecuali hanya dengan surat-surat yang mereka kirim sesekali. Kami tidak bisa memandang mereka, melihat perkembangan mereka. Jika di antara kami ada anak yang masih kecil, kami tidak mendengar tangisan mereka di malam hari. Kami tidak mendengar manjanya mereka. Kami tidak bisa melihat perkembangan mereka tumbuh dan tiba-tiba mereka sekarang sudah menjadi anak besar. Maka ya Allah, kami titipkan kepada Engkau anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, orang-orang yang kami cintai. Engkau yang sebaik-baik yang memandang, yang merawat, yang menjaga, yang mengatur, yang menafkahi, yang
memelihara harta-harta. Maka kami titipkan keluarga kami kepada. Kami yakin pemeliharaanmu lebih baik daripada kami. Ketika engkau ada di sisi mereka, itu lebih baik daripada kami ada di sisi mereka. Engkau yang maha selalu menjaga apa yang dititipkan kepadamu. Jagalah keluarga kami, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari segala keburukan. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh mereka, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak yang mau belajar agama dan belajar dunia, sehingga menjadi anak-anak yang sukses berprestasi, berbakti kepada orang tua. Ya Allah, jangan biarkan pengorbanan kami ini sia-sia. Balaslah perjuangan kami ini dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam keluarga kami, dunia dan akhirat. Ya Allah, jika di antara keluarga kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Engkau Syafi. Jika ada di antara keluarga kami yang telah wafat, ampunkanlah dosanya, terimalah amal solehnya, lapangkan kuburnya, angkatlah derajatnya. Ya Allah, ya, jika di antara kami ada yang sedang Engkau beri ujian dan masalah, selesaikanlah masalahnya, bukakanlah jalan keluar untuknya dengan cara yang ajaib, kabulkanlah permintaannya dan harapannya, tunaikanlah ajal-ajalnya. Ya Allah, ya Rabbana, hiburlah kesedihan-kesedihan kami, karena kami jauh dari keluarga, tidak ada yang bisa menghibur kami selain Engkau. Engkau yang paling tahu perasaan kami, hati kami, gundah kami, dalam keadaan sedih kami. Engkau yang paling mengerti. Hiburlah kami dengan cara-Mu, ya Allah. Hiburlah kami dengan iman, hiburlah kami dengan zikir dan ibadah, hiburlah kami dengan rahmat-Mu. Rabbana, sembuhkanlah luka kami, luka zahir kami yang menganga, atau luka batin kami yang tersimpan terlalu dalam dalam hati kami. Sembuhkanlah ya Allah. Jangan biarkan kami termasuk orang yang berputus asa dari rahmat-Mu, apalagi menyerah dan tidak mau lagi berikhtiar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kajian dari Ustaz Hanan sama Umi Hanin. Mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita, dan kita tunggu kedatangannya Ustaz next time ya. Mudah-mudahan Ustaz diberi panjang umur, ilham dapat hidup, dan kita akan mengundang beliau kembali. Besok Minggu tanggal 7 itu ada muslimat. Panjenengan saya mohon hadir ya, karena infaknya itu masih ada.